Halo, selamat datang di channelnya Cak Dan. Dan di video kali ini kita akan ngebahas soal ponsel mid-end entry levelnya Xiaomi, yakni Redmi Note 10. Buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru soal otomotif dan gadget yang gue review. Oke, let's go. Ya, jadi pembeli Redmi Note 10 ini akan menyesal kayaknya ya. Hanya beda 300 ribuan. Ada Redmi Note 10S 664 yang perbedaan fiturnya cukup banyak. Oke, ini adalah perbedaan fitur antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S. Tapi di video kali ini gue akan fokus ke Redmi Note 10 aja. Apakah HP ini masih layak beli setelah ada Redmi Note 10S? Jadi Redmi Note 10 ini memang hanya ada satu varian ya, 464. Nggak ada varian 6128. Padahal setelah 1 bulan gue pakai, sebenarnya gue cukup puas dengan fitur ponsel ini. Satu-satunya yang bikin gue nggak puas itu dari kapasitas memorinya yang kecil. Ya, secara aplikasi zaman now ya, cache memorinya ini gede-gede banget. Belum lagi foto-foto dan video dari grup WA yang kadang-kadang bikin memori penuh. Apalagi kalau dapat video-video yang ya udahlah ya, nggak usah dibahas ya. Sorry anak-anak. Oke, gua akan bahas singkat yang gua rasain selama sebulan menggunakan Redmi Note 10. Jadi waktu gua pakai ini banyak banget teman gue yang nanya soal Redmi Note 10 ini. Itu HP lo berapa duit sih? Banyak pula yang gak percaya kalau harganya ini cuma 2,5 juta. Kenapa? Ya banyak sih alasannya ya, karena bodinya ini premium banget dari belakang. Terus dari letak housing kamera, dari finishing warna body, dari ketipisan body yang enak banget digenggam, sampai dari letak tombol volume dan power yang jadi sensor fingerprint di sisi kanan ini. Dan gue jelasin nih ke dia bahwa fitur HP ini sangat lengkap. Ada slot memori dual SIM dan SD card, ada headphone jack, sudah USB-C, ada 3 lubang speaker di bawah dan di atas yang suaranya stereonya ini kenceng banget. Bahkan infrared blaster untuk pengganti remote AC dan TV. Terus teman gue ini gue suruh main game dan nonton Netflix untuk bisa ngerasain langsung ya. Jadi saat ngegame, speaker gandanya ini bisa bikin kita denger langkah kaki musuh dari kiri atau dari kanan. Ya asal jangan kebalik aja megangnya. Terus walau stereo speakernya sendiri masih agak acak-acakan ya stagingnya ya. Ya beda lah dengan HP flagship. Tapi coba deh kita dengerin suaranya kayak gimana. Oke kan, ya menurut gua ini udah cukup banget untuk harian. Bahkan headset udah nggak wajib lagi saat lo main game dengan Redmi Note 10 ini. Dan jadinya temen gua malah bete ya, karena ngerasa HP yang dia punya ini terlalu mahal dibandingkan Redmi Note 10. Dan jelas layar yang bikin Redmi Note 10 ini menggiurkan, Super AMOLED. Kontras dan warna hitamnya bikin nyaman di mata buat nonton Netflix, YouTube, dan main game. Ukuran 6.4 inci ini pas bagi sebagian orang, karena kadang ada yang menganggap 6,8, 6,7 inci ini agak kegedean. Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S pakai layar yang sama ya. Refresh rate-nya 60 Hz. Kok nggak 90 Hz atau bahkan 120 Hz sih? Ya pilihannya lo mau 120 Hz atau 90 Hz tapi IPS LCD, atau 60 Hz tapi AMOLED. Nah kalau gua nih, karena 90 Hz tuh udah hampir nggak ada bedanya, dan 120 Hz lama-lama kalau udah terbiasa jadinya ya nggak kerasa apa-apaan. Tapi kalau IPS sama LCD itu kerasa banget bedanya. Soal performa saat main PUBG atau CODM nggak gitu kerasa kok. Memang ada frame drop yang terjadi sesekali tapi nggak sampai mengganggu. Problemnya emang RAM 4GB ini membuat gua setiap beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lain itu kerasa kurang cepet ya, kerasa kurang gegas gitu. Misalnya lagi buka Instagram, terus kita mau lihat notifikasi TikTok gitu. Nah itu agak kerasa lambat.
Begitu juga saat memotret menggunakan kameranya. Waktu mau lihat seperti apa hasilnya, itu juga agak kerasa lama. Tapi hasil kameranya gimana? Nah, menurut gua ini cukup tajam dan cukup konsisten di berbagai keadaan. Dengan catatan kondisi cahayanya cukup ya. Nah, kameranya ini emang terbantu dengan AI ya. Jadi saat motret di kondisi backlight itu hasilnya lumayan bagus. Cuma memang tingkat ketajamannya aja yang berkurang. Ya intinya ini handphone masih terbaik di sisi kameranya dibandingkan HP-HP lain di range harganya. Nah, nggak percaya kita lihat hasilnya ya. Oke, sekarang lo bisa bandingin hasilnya sama Redmi Note 10S. Nah, sisanya akan gue bandingin lagi hasil fotonya dengan Redmi Note 10S itu di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, sekali lagi yang gue rasain di HP ini adalah RAM-nya yang 4GB ini emang bisa jadi kendala bagi sebagian orang yang suka multitasking. Orang-orang yang heavy user ya, yang suka ngebuka banyak aplikasi, ini memang kerasa ya bedanya. Tapi apakah nggak ada solusinya? Ada sih sebenarnya. Jadi sering-sering aja clear aplikasi yang lagi dibuka, apalagi kalau mau main game. Nah, beda dengan Redmi Note 10S yang baru gua gunain beberapa hari ke belakang ini, gua ngerasa nggak perlu sering-sering clear aplikasi. Mungkin gue akan ngasih sedikit tips cara lain agar nggak lambat multitaskingnya itu. Pertama, kita buka About Phone, terus masuk ke menu ini, pergi ke Additional Setting, pilih Developer Option, scroll ke bawah sampai ketemu Window Animation Scale, ganti Animation Scale ke paling rendah. Begitu juga Transition Animation dan Animation Duration Scale-nya. Setelah itu, kalian akan merasakan membuka aplikasi ini akan terasa lebih responsif. Kesimpulannya, buat kalian yang udah beli HP ini dan kemudian menyesal, gua saranin tarik nafas panjang-panjang dan berkata, gua nggak nyesel. Atau yang merasa penggunaan HP-nya hanya sebatas main game dan ngabisin waktu doang, narsis di sosial media dan penggunaan harian lainnya, Redmi Note 10 ini menurut gua masih jadi terbaik di kelas mid range entry level dengan harga 2,5 jutaan. Lu udah dapat handphone yang tahan percikan air, kamera bagus, desain keren, layar AMOLED, speaker stereo dan masih banyak lagi. Jadi gitu kesimpulannya, menurut gua Redmi Note 10 ini akan tetap diincar orang, apalagi yang udah nonton video ini ya. Karena handphone ini masih jadi HP terbaik di kelasnya. Nah, untuk penasaran dengan Redmi Note 10S, tonton video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi.